Bocah perempuan di Desa Hilikara, Kecamatan Lolowau, Nia Selatan, Sumatera Utara yang diduga menjadi korban penyiksaan dan penyekapan dievakuasi aparat desa dan polisi. Bocah malang ini kemudian dibawa ke Puskesmas Lolowau untuk mendapatkan perawatan sebelum dirujuk ke RSUD Thomson Nias. Usai dimintai keterangan, rencananya korban akan diserahkan ke Dinas P2 TP2A Kabupaten Nias Selatan guna mendapatkan pendampingan. Kekerasan terhadap anak di bawah umur yang terjadi di Desa Hilikara, Kecamatan Lolowau, Kabupaten Nias Selatan, langkah-langkah Polri yang telah dilakukan adalah menyelamatkan korban sendiri dan membawa ke puskesmas untuk dilakukan pemeriksaan kesehatannya. Hingga kini polisi tengah mengumpulkan sejumlah bukti dan keterangan dari keluarga korban guna mengungkap kasus ini. Dari kota Gunung Sitoli, Kepulauan Nias, Sumatera Utara, Oneman Halawa, TV One mengabarkan. Dan pemirsa, kami langsung ajak Anda untuk terhubung bersama dengan Dr. Yudika Dianka Gulo yang merupakan Kabid Pelayanan RSUD Dr. M. Thomson Nias untuk mengetahui bagaimana kondisi dari korban. Assalamualaikum, selamat siang Bu Yudika. Selamat siang juga Mbak Gamila dan Mbak Rehana. Ya, Bu Yudika, bisa digambarkan ataupun ceritakan kepada kami bagaimana sih kondisi awal korban ini ketika dibawa ke rumah sakit? Oke, baik. Kemarin korban dengan inisial N diantar oleh Dinkes Troksu dan juga PKPA ke IGD untuk dilakukan pemeriksaan, dan juga sudah kita lakukan pemeriksaan, kemudian dilakukan tindakan ronsen, pemeriksaan ronsen lebih lanjut. Jadi hasilnya baru keluar hari ini, dan kemudian kita jadwalkan untuk ke poli bedah untuk bertemu dengan dokter spesialis bedah kita. Kemudian akan dilakukan pemeriksaan lebih lanjut untuk bisa diasesmen oleh dokter spesialis kita. Baik, Bu, ini kondisi untuk psikologis dari korban sendiri saat ini seperti apa, Bu? Korban yang kami temukan kemarin ya, dan hari ini dalam kondisi baik ya. Ada pendampingan khusus ya, yang dilakukan? Pendampingan ada dari PKPA, Ibu, untuk kondisi fisik ini seperti apa, Bu? Apakah ada luka-luka yang ada di tubuh dari korban ini? Oh, baik. Terkait itu, saya rasa saya tidak bisa menjawab ya, Mbak Nabila dan Mbak Rehana, karena itu adalah privasi dari pasien tersebut. Tetapi yang bisa saya sampaikan, ya seperti yang sudah kita lihat bersama-sama mungkin di TikTok atau di medsos lainnya, ada sedikit kelainan yang kita jumpai pada anak tersebut. Baik, kira-kira Bu, korban ini ataupun adik ini harus melakukan berapa kali lagi tindakan medis untuk kedepannya, Bu, hingga dinyatakan total sehat secara total begitu, Bu? Terkait itu Mbak Nabila dan Mbak Rehana, saya tidak bisa menjelaskan lebih lanjut. Kami pasti akan menunggu hasil asesmen daripada tim dokter kami. Nanti akan disampaikan kepada pihak yang berwenang. Iya, Bu Yudika, ini mungkin sebagai gambaran saja, adakah prosedur khusus ataupun prosedur kesehatan yang khusus dilakukan ataupun diberikan kepada korban ini, Bu? Mengingat dia kan masih anak kecil ya, Bu? Baik, terkait tindakan khusus bagaimana ya Pak, ya, karena pada saat ini secara kondisi kita lihat dari luar juga kondisinya baik, tidak ada sesuatu yang saat ini untuk dirawat inapkan ya. Jadi saat ini anak tersebut didampingi oleh PKPA. Baik, Bu Yudika, tapi sudah adakah keterangan dari pihak keluarga terkait dengan kejadian ini, Bu? Masih belum ada ya dari pihak keluarga, belum ada Mbak. Artinya sejauh ini yang menemani korban ini siapa, Bu? Apakah dari dinas sosial atau dari mana, Bu? Yang menemani sampai hari ini ya dari Dinkes Troksu dan juga dari PKPA. Baik, Bu Yudika, ini selama proses perawatan korban ataupun adik ini apakah pernah bercerita, Bu? Bercerita maksudnya gimana ya Mbak ya?
Ya, berkomunikasi begitu, bercerita dengan dokter-dokter atau perawat yang bersama dengan dirinya. Oh iya, adiknya ini ya Mbak, dalam masih kurang berbahasa ya Mbak ya. Jadi dia masih kurang dalam Mhm. menyampaikan apa yang dirasakan gitu. Oke. Ibu, terkait dengan perlindungan korban ini ya Bu, apakah dari pihak rumah sakit ini Iya, bekerja sama dengan polisi ataupun lembaga perlindungan anak lainnya untuk menangani kasus ini Bu? pastinya terkait dengan itu kita tetap memberikan apa ya, menjalin kerjasama yang baik terhadap pihak-pihak yang berwenang, yang dalam pendampingan, kasus hal-hal seperti ini. Baik, Bu, ini untuk trauma healingnya sendiri apakah saat ini sudah diberikan Bu? Gimana gimana Mbak? Maaf Mbak, Oh, untuk trauma healingnya sendiri putus-putus. saat ini apakah sudah mulai diberikan Bu? Oh, Iya. baik, Mhm. terkait dengan itu, maaf, di rumah sakit kami saat ini belum ada psikolog. Ya, jadi masalah untuk trauma healing terhadap apa, kejiwaan dari apa, psikolog daripada pasiennya masih belum bisa kami tangani di sini. Ibu, karena ini kan menangani kasus anak kecil begitu ya Bu, dan dia bukan disiksa oleh pihak lain, tapi disiksa oleh pihak keluarga sendiri. Apakah ada tantangan-tantangan tersendiri yang dirasakan oleh pihak rumah sakit dalam menangani hal ini Bu? Ya, nah untuk kasus-kasus seperti ini kami sangat membutuhkan adanya psikolog ya untuk masalah mental health-nya ya, supaya dapat membantu Mhm, recovery dari atau penyembuhan daripada, mental pada mhm, pasien-pasien atau, anak-anak yang mendapatkan korban kekerasan atau apapun itu, ya kami sangat mhm, membutuhkan. mhm. Karena mereka bukan hanya membutuhkan, apa ya, pelayanan untuk fisik ya, pemeriksaan fisiknya aja, tetapi Mhm. mentalnya pastinya kita sangat butuhkan. Sehingga mereka juga bisa menghilangkan trauma-trauma ini, tidak akan menjadi bayangan gelap untuk mereka di masa depan. Baik, Ibu Yudika, terima kasih banyak sudah bergabung bersama dengan kami di Apa Kabar Indonesia Siang, dan semoga korban juga segera diberikan kesehatan dan juga Penanganan. pulih ya. Betul. Baik. Terima kasih Bu Yudika.